Saudaraku, tentulah setiap manusia secara fitrah ingin sejahtera, ingin mudah secara ekonomi, ingin kaya dan lain sebagainya. Walaupun tidak semuanya, tapi mayoritas manusia menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tetapi realita hari ini bisa jadi di antara kita ada yang Allah uji dengan kondisi ekonomi yang belum mudah. Ekonomi yang mungkin pas-pasan, ekonomi yang relatif sulit, bahkan ada di antara saudara-saudara kita, di antara kita yang mungkin diuji dengan kemiskinan. Maka sesungguhnya saudaraku, bahwa apapun keadaan yang menimpa kita, maka itu bukanlah aib, itu bukanlah kehinaan, dan itu bukanlah kondisi yang membuat kita ini merasa rendah diri apalagi putus asa. Tidak. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemuliaan itu bukan dari banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Dengan tegas Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kesulitan ekonomi, kemiskinan sama sekali tidak mengurangi kemuliaan seseorang selama dia bisa bersabar dan tidak melakukan kemaksiatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dengan kekurangan harta, maka pasangannya adalah dengan bersabar, jangan berbuat maksiat, maka kekurangannya itu menjadi kebaikan baginya. Justru orang-orang yang kemudian di dunia hartanya tidak terlalu banyak, ya, hartanya mungkin sedikit, miskin, maka hisabnya di akhirat juga ringan dan cepat gitu. Itu juga sebuah kebaikan, karena akhirat adalah tujuan utama seorang hamba. Akhirat adalah kekal selama-lamanya dan dunia sangat sebentar dan sementara. Maka pertama adalah sabar, kemudian tidak merasa rendah hati. Yang berikutnya adalah kita berprasangka baik kepada Allah SWT dan terus berusaha. Maka usaha yang diiringi dengan kemuliaan jiwa seperti ini, maka insya Allah usahanya akan santai, akan tenang, ya, maksudnya akan tenang. Tidak ada tekanan-tekanan jiwa yang kemudian mengganggu sekali pikirannya. Pikirannya akan tenang, sehingga dengan ketenangan berpikir, insya Allah usahanya akan lebih kreatif, akan ada ide-ide yang lebih baik, yang kreatif muncul, dan dengannya semoga kemudian perlahan-lahan kemiskinan atau kesulitannya itu Allah hilangkan. Jadi kaya itu baik kalau dia bisa memanfaatkannya untuk kebaikan, dan miskin juga, ya, ketika ternyata kita belum bisa keluar dari lingkaran itu juga menjadi kebaikan kalau kita bersabar dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tugas kita hanyalah berusaha, ya, menenangkan pikiran, kemudian berusaha sebaik-baiknya, bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, bekerja cerdas, ya. Sisanya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan dan kemiskinan bisa dua-duanya menjadi kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, tetapi tugas kita adalah berusaha sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.